Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagas Saputra. Saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Cristio. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab manajemen pemasaran, yaitu managing, retailing, wholesaling, and logistics. Yang pertama ada pengecer. Pengecer mencakup semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, bukan untuk bisnis. Pengecer atau toko eceran merupakan setiap badan usaha yang volume penjualannya terutama berasal dari penjualan eceran. Setiap organisasi yang menjual ke konsumen akhir itu juga berhasil mengecer. Jenis pengecer dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama pengecer toko, yang kedua pengecer non-toko, yang ketiga adalah organisasi retail perusahaan. Yang pertama ada pengecer toko. Pengecer toko ini biasa dikenal dengan department store. Format pengecer toko ini berbeda dan memiliki dinamika persaingan dan juga harga yang berbeda. Contohnya diskon, toko yang berdiskon. Secara historis telah bersaing jauh lebih langsung satu sama lain daripada format yang lain. Meskipun berubah seperti yang kita lihat, pengecer juga memenuhi preferensi konsumen yang sangat berbeda untuk tingkat layanan dan spesifik jasa. Mereka memposisikan diri mereka sebagai penawar dari 4 tingkat layanan. Yang pertama swalayan, yang kedua self selection, yang ketiga layanan terbatas, dan yang keempat adalah layanan penuh. Selanjutnya adalah pengecer non toko. Meskipun sebagian besar barang dan jasa dijual melalui toko, retail non-toko telah tumbuh jauh lebih cepat daripada retail toko, terutama mengingat e-commerce dan m-commerce telah berkembang pesat. Pengecer non-toko terbagi dalam 4 kategori utama: pemasaran langsung, penjualan otomatis, dan layanan pembelian. Yang pertama, pembelian langsung, itu berakar pada pemasaran surat langsung dan katalog. Yang kedua, penjualan langsung, juga disebut penjualan bertingkat dan pemasaran jaringan, yang merupakan industri yang bernilai. Yang ketiga, penjual otomatis. Penjual otomatis menawarkan berbagai barang dagangan, termasuk barang-barang impulsif seperti minuman ringan, kopi, permen, dan produk lainnya. Yang keempat, layanan pembelian merupakan pengecer tanpa toko yang melayani pelanggan tertentu yang biasanya yaitu karyawan dari organisasi besar yang berhak membeli dari daftar pengecer yang telah disetujui untuk memberikan diskon sebagai imbalan keanggotaan. Selanjutnya adalah retail perusahaan dan waralaba. Meskipun banyak toko retail dimiliki secara independen, semakin banyak yang bagian dari organisasi retail perusahaan. Organisasi ini mencapai skala ekonomi, daya beli yang besar, pengenalan merek yang lebih luas, dan karyawannya yang lebih terlatih daripada yang lebih biasanya. Nah, retail perusahaan ini ada beberapa macam. Yang pertama, toko rantai perusahaan, yang merupakan 2 atau lebih outlet yang dimiliki dan dikendalikan, menggunakan pembelian dan perdagangan terpusat dan menjual lini barang dagangan serupa. Yang kedua, rantai sukarela, kelompok pengecer independen yang disponsori grosir yang terlibat dalam pembelian massal dan umum serta barang dagangan. Yang ketiga, koperasi pengecer independen yang menggunakan organisasi pembelian pusat dan upaya promosi bersama. Yang keempat, koperasi konsumen, sebuah perusahaan retail yang dimiliki oleh pelanggannya. Yang kelima, organisasi waralaba, asosiasi kontraktual antara pemilik waralaba dan penerima waralaba, populer di sejumlah area produk dan layanan. Yang keenam, merchandising konglomerat, yaitu sebuah perusahaan yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk retail yang diversifikasi di bawah pusat kepemilikan. Waralaba dalam sistem ini
pemilik waralaba itu memiliki merek dagang dan melisensinya kepada penerima waralaba, dan penerima waralaba ini membayar hak umumnya di bagian underscore. Penerima waralaba ini mendapat manfaat dari membeli ke dalam bisnis dengan sebuah sumur nama merek yang dikenal dan diterima. Mereka ini merasa lebih mudah untuk meminjamkan uang untuk bisnis mereka dari keuangan institusi, dan mereka menerima dukungan di berbagai bidang mulai dari pemasaran dan periklanan. Ada beberapa Francisco ini memberikan kebebasan pewaralaba mereka untuk menjalankan operasi mereka sendiri. Ada keputusan pemasaran dengan lingkungan retail baru ini tuh, kami sekarang memeriksa keputusan pemasaran, pasar sasaran, saluran, dan macam-macam produk. Pengadaan infrastruktur pengalaman, komunikasi, dan lokasi. Kami membahas laku pribadi di bagian berikutnya. Target pasar, pengecer tidak dapat membuat keputusan yang konsisten tentang bermacam-macam produk. Sampai ini dideskripsikan dan membuat produk sasaran, pesan, dan media iklan. Harga Pakan Utuh itu memiliki berhasil dengan menawarkan pengalamannya berbelanja yang unik kepada basis pelanggan yang tertarik dengan makanan organik dan alami. Dan saluran, pengecer ini harus memutuskan saluran mana yang menuju pelanggan mereka. Yang digunakan pelanggan ini yang digunakan untuk menjangkau pelanggan mereka. Semakin banyak jawabannya itu terlalu banyak saluran. Dan model retail tradisionalnya dan internet tanggapan langsung. Produk assortment, yaitu beragam produk pengecer. Pengecer ini harus sesuai dengan targetnya, sebuah restoran yang cepat saji untuk menawarkan retail-retailnya, dan sempit, bermacam-macam, luas dan dangkal, kantin luas, dan terbesar itu tempat rumah tangga memilih untuk berbelanja dan bagaimana mereka memandang pengecer tertentu. Itu ada browsement. Pengecer harus menetapkan barang dagangan sumber kebijakan dan praktik, yaitu pengecer itu dengan cepat meningkatkan keterampilan mereka dalam peramalan permintaan. Mereka itu menggunakan perangkat lunak canggih dengan melacak inventaris, menghitung jumlah pesanan ekonomis, pesan barang dan produknya. Ini ada harga saluran, aktivitas malam toko, suasana toko. Harga ini bukan faktor pemosian utama yang harus ditetapkan dalam hubungan dengan target pasarnya. Semua pengecer ini ingin putaran tinggi, penghasilan flownya itu tinggi, dan tetapi keduanya itu biasanya tidak berhasil bersama. Sebagian besar itu pengecer termasuk dalam kelompok markup tinggi atau kelompok dengan markup rendah, dan flownya itu lebih tinggi. Dalam masing-masing kelompok ini adalah gradasi lebih lanjut. Itu ada saluran, ada layanan, yaitu pengecer terus membutuhkan bauran layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Itu ada layanan pembeli, layanan pembelian mengikuti itu pengiriman dan pengirimannya. Aktivitas uang toko. Toko ini pengalaman belanja itu lebih kuat, dapat pembeli itu dapat menyentuh menguji layanannya. Untuk sebagian besar pembelian toko juga itu menyediakan pengalaman berbelanja sebagai pembeda yang kuat. Ada suasana toko. Pengecer produk ini menciptakan hiburan di dalam toko untuk menarik di sisi lain ini beberapa pengecer produk itu pengalaman menciptakan hiburan di dalam toko untuk menarik pelanggannya yang menginginkan kesenangan dan kegembiraan. Komunikasi,
pengecer ini menggunakan berbagai alat komunikasi untuk menghasilkan lalu lintas dan pembelian. Mereka itu memasang iklan, menjalankan penjualan khusus, mengeluarkan kupon hemat uang, mengirim email promosi, dan menjalankan frekuensi hopper program hadiah. Dan mereka tuh bekerja dengan produsen untuk merancang bahan-bahannya dan mencampurkan kedua gambar mereka. Mereka itu mengatur waktu kedatangan email mereka yang dan dirancang dengan baris subjek dan animasi yang menarik perhatian, serta itu pesanannya dan sasaran yang dipersonalisasi dengan menjalankan penjualan khusus, mengeluarkan kupon hemat, dan sampel makanannya disampai di titik checkout. Keputusan pemasaran lokasi yaitu yang pertama ada kawasan pusat, pusat perbelanjaan regional, pusat perbelanjaan komunitas, strip belanja, dan toko berdiri. Lokasi ini ada 3 kunci sukses retail seringkali lokasi dan lokasi, yaitu perusahaan minyak, waralaba, makanan cepat saji sangat berarti dalam wilayah negara tempat membuka gerai, lalu kota tertentu, dan kemudian situs tertentu. Pengecer ini dapat menempatkan toko mereka di lokasi berikut. Kawasan pusat bisnis yaitu yang tertua dan paling banyak diperdagangkan itu daerah kota, sering dikenal sebagai pusat kota. Pusat perbelanjaan regional yaitu mal pikiran kota itu berisi 40-200 toko, biasanya itu menampilkan 1 atau 2 jangkar yang dikenal secara nasional, dan sejumlah besar toko kecil itu banyak di bawah operasi waralaba. Pusat perbelanjaan komunitas itu mal kecil dengan 1 toko, yaitu 20 hingga 40 toko kecil. Strip belanja yaitu sekelompok toko, biasanya dalam 1 gedung panjang, melayani kebutuhan lingkungan, perbaikan sepatu, dan tree cleaning, yaitu toko berdiri sendiri. Itu beberapa pengecer ini seperti Kohl's menghindari mall, dan pusat perbelanjaan tim mendukung adalah seperti bebas sehingga tidak terhubung langsung ke toko retail lainnya. Private label atau label pribadi ini merek yang dijual oleh pengecer dan grosir yang hanya tersedia di outlet. Private label dikenal sebagai perlembaran banding, private good, dan house brand, yaitu pertama ini merek ini bisa lebih menguntungkan. Perantara mungkin dapat menggunakan produsen dengan kapasitas berlebih yang akan memproduksi barang berlabel lain seperti penelitian dan pengembangan, perikanan, promosi, dan distribusi fisik juga banyak lebih rendah, sehingga label pribadi dapat menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. 58 pengecernya juga mengembangkan merek toko eksklusif untuk membedakan diri dari pesaingnya. Banyak konsumennya itu yang peka terhadap harga, lebih memilih merek tokonya. Preferensi ini memberi pengecer peningkat daya tawar dan dengan pemasaran merek nasional. Yang pertama, peran private label. Mengapa perantara mengekspori merek mereka sendiri? Yaitu pertama, merek ini tuh bisa lebih menguntungkan. Perantara mungkin ini dapat menggunakan produsen dengan kapasitas yang lebih tinggi, ya dengan kapasitas berlebih yang memproduksi barang berlabel dengan biaya rendah. Lain biaya seperti penelitian dan juga lebih banyak rendah, sehingga label dan mungkin yang lebih tinggi. Banyak konsumen itu yang peka terhadap harga, lebih memilih merek toko dalam kategori tertentu. Preferensi ini tuh memberi pengecer peningkatan daya tawar dengan pemasar merek nasional. Ada faktor keberhasilan private label, yaitu dalam pertempuran ini label produsen dan swasta, pengecer memiliki kekuatan pasar yang meningkat karena ruang langka. Banyak supermarket membebankan biaya slotting untuk menerima merek baru, untuk menutupi biaya daftar dan menyimpannya. Pengecer juga ini mengenakan biaya untuk ruang pajangan khusus dan ruang iklan di dalam tokonya. Nah, mereka ini biasanya memberi lebih banyak tampilan yang menonjol untuk merek mereka sendiri, dan pastikan
persediaannya itu lengkap. Grosir mencakup semua kegiatan dalam menjual barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau untuk dijual kembali atau pengguna bisnis. Pengecualian produsen dan petani karena mereka terutama terlibat dalam produksi dan tidak termasuk pengecer. Jenis pedagang besar. Itu ada beberapa pedagang grosir. Di situ bisnis yang dimiliki secara independen yang mengambil hak atas barang dagang yang mereka tangani. Dua pedagang grosir layanan lengkap. Di sini bonus stok, pertahanan tenaga penjualan, tawarankan kredit, melakukan pengiriman, berikan manajemen berdamping. Soalnya pedagang grosir layanan terbatas. Sini pedagang grosir tunai dan angkut menjual barang-barang bergerak cepat dalam jumlah terbatas, bergeser kecil untuk uang tunai. Soalnya pialang dan agen. Di sini mempermudah jual beli dengan komisi 2% sampai 6% dari harga jual. Fungsi terbatas umumnya mengkhususkan diri menurut lini produk atau jenis pelanggan. Dan terakhir cabang dan kantor produsen dan pengecer. Di sini operasi grosir yang dilakukan oleh penjual atau pembeli sendiri daripada melalui grosir independen. Secara umum, fungsi grosir agar dapat lebih efisien melakukan satu atau lebih fungsi berikut. Yang pertama, menjual dan promosikan. Di sini tenaga penjualan grosir membantu produsen menjangkau lebih banyak pelanggan bisnis kecil dengan biaya yang relatif rendah. Memiliki lebih banyak kontak dan pembeli sering mempercayai mereka lebih dari yang mereka percaya jauh di pabrikan. Kedua, membeli dan membangun bermacam-macam. Di sini pedagang grosir dapat membeli barang dan membangun bermacam-macam pelanggan mereka butuhkan dan menghemat banyak pekerjaan. Selanjutnya, pemecahan massal. Di sini pedagang grosir mencapai penghematan bagi pelanggan mereka dengan membeli banyak muatan kendaraan besar, melanggar massal menjadi unit-unit yang lebih kecil. Selanjutnya, pergudangan. Di sini pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga mengurangi biaya dan risiko persediaan bagi pemasok dan pelanggan. Selanjutnya, transportasi. Di sini pedagang grosir juga sering dapat memberikan pengiriman lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli. Selanjutnya, transportasi. Di situ pedagang grosir seringkali dapat memberi pengiriman lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli. Pembiayaan. Di sini pedagang grosir membiayai pelanggan dengan memberikan kredit dan membiayai pemasok dengan memesan lebih awal dan membayar tagihan tepat waktu. Penanggungan risiko. Di sini pedagang grosir menanggung beberapa risiko dengan mengambil hak milik dan menanggung biaya pencurian, kerusakan, pembusukan dan usang. Informasi pasar. Di sini pedagang grosir memberikan informasi kepada pemasok dan pelanggan mengenai kegiatan produk baru, perkembangan harga dan sebagainya. Layanan manajemen dan konseling. Pedagang grosir sering membantu pengecer meningkatkan operasi mereka dan pelatihan pegawai penjualan, membantu dan dengan tata letak dan tampilan toko dan menyiapkan sistem akuntansi dan kontrol investasi. Market logistik pasar. Banyak perusahaan menyatakan tujuan logistik pasar mereka sebagai mendapatkan barang yang tepat ke tempat yang tepat di waktu yang tepat dengan biaya yang paling murah. Sayangnya, tujuan ini memberikan sedikit panduan praktis. Tidak ada sistem bisa bersamaan memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi. Pelanggan maksimum, layanan menyiratkan persediaan besar, transportasi premium, dan banyak gudang yang semuanya meningkatkan biaya logistik pasar. Market logistik pasar. Banyak perusahaan menyatakan tujuan logistik pasar mereka sebagai mendapatkan barang yang tepat ke tempat yang tepat di waktu yang tepat dengan biaya yang paling murah. Sayangnya, tujuan ini memberikan sedikit panduan praktis. Tidak ada sistem bisa bersamaan memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi. Pelanggan maksimum, layanan menyiratkan persediaan besar, transportasi premium, dan banyak gudang yang semuanya meningkatkan biaya logistik pasar. Market logistik decision. Keputusan logistik pasar itu terdiri dari pemrosesan pesanan. Itu sebagian besar perusahaan saat ini mencoba memperpendek siklus pesanan ke pembayaran, yaitu waktu antar penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Siklus ini memiliki banyak langkah, termasuk transmisi pesanan dengan penjual, entry pesanan dan pemeriksaan kredit pelanggan, inventaris dan penjadwalan produk pesanan, dan fitur pengiriman dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya, pergudangan. Setiap perusahaan harus menyimpan barang jadi sampai dijual karena produksi dan siklus konsumen jarang cocok. Lebih banyak lokasi penyimpanan berarti barang dapat dikirim ke pelanggan lebih banyak cepat, tetapi biaya pergudangan dan persediaan lebih tinggi.
Untuk mengurangi biaya ini, perusahaan mungkin memusatkan persediaan di satu tempat dan menggunakan transportasi cepat untuk memenuhi pesanan. Selanjutnya, inventory. Tenaga penjualan ingin perusahaan mereka membawa stok yang cukup untuk memenuhi semua pesanan pelanggan segera. Namun ini tidak efektif dalam hal biaya, karena biaya persediaan meningkat pada tingkat percepatan sebagai layanan pelanggan tingkat mendekat 100%. Manajemen perlu mengetahui beberapa banyak penjualan dan keuntungan akan meningkat sebagai hasil dari membawa persediaan lebih besar dan menjanjikan waktu pemenuhan pesanan yang lebih cepat dan kemudian membuat keputusan. Yang keempat, transportasi. Pilihan transportasi mempengaruhi harga produk, kinerja pengiriman tepat waktu, dan kondisi barang saat tiba, yang semuanya mempengaruhi keputusan pelanggan. Dalam pengiriman barang ke gudang, dealer dan pelanggannya, perusahaan dapat memilih kereta api, udara, truk, jalur air, atau pipa. Pengiriman mempertimbangkan kriteria seperti kecepatan, frekuensi, ketergantungan, kemampuan, ketersediaan, ketertulusan, dan biaya. Untuk kecepatan, pesaing adalah utama adalah udara, kereta api, dan truk. Jika tujuan adalah biaya rendah, maka pilihan adalah air atau pipa. Pengiriman semakin menggabungkan dua atau lebih mode transportasi berkat kontainerisasi. Kontainerisasi terdiri dari memasukkan barang ke dalam kotak atau trailer yang mudah dipindahkan antara dua transportasi.